Rahasia petani zaman dulu. Langsung saja kita mulai, to the point saja biar cepat informasinya ya, nggak usah basa-basi. Pak, kami ingin bertanya kepada Bapak, kenapa orang tua zaman dulu kalau menanam cabai itu nggak ada masalahnya, Pak? Kok mulus saja pertaniannya? Sekarang kita budidayakan cabai zaman sekarang ini kok masalahnya banyak sekali. Masalah bibit lah, masalah hama lah, masalah pupuk lah, masalah lahan lah, masalah sifat tanah lah, dan lain sebagainya. Terlalu banyak persoalannya, Pak. Rasa-rasanya kami jadi malas ingin bertani. Sedangkan orang tua dulu itu kalau menanam cabai kok menyenangkan sekali, ya. Wajahnya berseri-seri, seolah-olah nggak ada masalah. Kenapa kok zaman sekarang ini kita menanam cabai itu kok susahnya bukan main? Kira-kira apa rahasianya, Pak? Kok zaman dulu itu lebih enak nanam cabai daripada zaman sekarang? Jadi gini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertanya terus soal itu, saya akan menjawab 2 poin. Cuma 2 saja jawabannya. Kalau kita mau tinjau kenapa orang tua zaman dahulu menanam cabai nggak ada masalahnya, cuma 2 poin saja. Kita masuk poin pertama. Poin pertama, zaman dulu Bapak Ibu, petani-petani cabai kita itu dibantu oleh predator. Itu masalahnya. Kita sekarang udah nggak dibantu predator, kita mandiri sekarang. Predator dalam hal apa, Pak? Misalnya, saya kasih contoh sampel sederhana saja. Petani dulu, orang tua dulu menanam cabai, dia buka lahan, hutan ya. Ini bukan perkebunan seperti sekarang ini, hutan yang digunduli, hutan yang ditebang, lalu mulai menanam cabai. Seperti jadi pembukaan lahan itu hutan. Nah, lahan yang akan dijadikan sebagai perkebunan cabai oleh orang tua zaman dulu, di samping-sampingnya itu atau area sekitarnya itu tetap hutan, tetap dijaga kelestariannya. Hutannya tetap ada, cuma lahannya saja yang dibuka beberapa meter persegi untuk mereka menanam cabai. Otomatis ekosistemnya masih tetap ramah, masih tetap aman. Ekosistem seperti apa? Ekosistem seperti predator. Bapak Ibu bisa bayangkan, mereka menanam cabai ya di lahan yang baru dibuka, di hutan yang baru dibuka. Kemudian hutan-hutan itu banyak sekali predatornya. Mau burung ada. Zaman dulu orang nggak tembak-tembak burung. Zaman dulu orang nggak jual-jualan burung. Zaman dulu orang nggak tangkap-tangkap burung secara liar, besar-besaran untuk dijadikan sebagai kontes atau kompetisi. Nggak ada. Zaman dulu itu bahkan burung-burung dikasih makan. Seperti itu, bersahabat dengan alam, seperti itu ya orang tua zaman dulu. Makanya apa? Makanya hama seperti belalang, hama seperti ulat daun, ulat gerayak, pemakan daun dan lain sebagainya, itu diselesaikan oleh si burung-burung itu. Yang ekosistem dan habitat rumah tempat tinggal mereka tidak diganggu. Jadi untuk masalah-masalah pertanian seperti insek yang sifatnya besar, seperti serangga besar seperti belalang, ulat dan lain sebagainya, pemakan daun, itu akan diselesaikan oleh predator-predator alami mereka, yaitu burung-burung yang ada di situ. Makanya zaman dahulu tidak ada pestisida pun, tidak ada insektisida pun, petani zaman dulu itu tetap fine-fine saja, tetap santai-santai saja. Kalau ada pun serangan dari belalang, kalau ada pun serangan dari ulat pemakan daun tanaman mereka, itu masih dalam batas kewajaran atau masih batas normal. Dan itu tidak diapa-apain juga. Tetap ekosistem itu tetap dijaga sebagai makanan dari burung-burung yang ada di situ, habitatnya di situ. Kemudian yang kedua, saya kasih contoh sederhana saja ya. Di hutan-hutan itu banyak dihuni oleh lebah. Itu banyak sekali. Lebah di hutan itu banyak sekali, lebah pohon. Itu banyak sekali. Lebah ini Bapak Ibu semua adalah predator utama dari kutu-kutuan. Seperti contohnya trips, tungau, kutu kebul dan masih banyak lain sebagainya. Lebah-lebah ini makanan mereka adalah itu. Dan sarang-sarang lebah di hutan itu tidak dibabat habis, ya. Sekarang kalau kita lihat lebah dikit saja, sarang lebah sedikit saja, madunya baru 2-3 liter saja sudah langsung digerogoti. Orang-orang berbondong-bondong untuk memanen. Seperti itu. Akhirnya lebahnya lari semua, kabur semua. Akhirnya lahan pertanian kita yang modern seperti ini sudah nggak ada lagi predatornya. Apa yang bisa membantu kita? Makanya populasi hama itu melonjak, meningkat. Makanya sekarang kita ini gencar-gencar pakai pestisida. Itu ya seperti itu. Predator alami sebagai pemangsa utama bagi hama-hama kita di lahan itu sudah tidak ada lagi. Jadi jangan heran kalau zaman dulu itu pertaniannya itu lebih maju daripada sekarang. Bahkan kalau Bapak Ibu bisa lihat lukisan-lukisan Tempo dulu ya, kita udah nggak bisa lagi lihat foto-foto atau album-album foto yang lain ya. Kita hanya bisa melihat dari lukisan-lukisan pertanian zaman dulu. Bapak Ibu bisa bayangkan, ada bebek-bebek yang dilepas di lahan pertanian. Bebek-bebek ini akan berenang-berenang di situ, memakan bekicot, memakan keong, memakan ulat, belalang dan lain sebagainya. Bebek-bebek ini berenang untuk memakan itu. Dan masih banyak contoh yang lain. Artinya Bapak Ibu, petani zaman dulu itu memanfaatkan predator-predator alami. Seperti itu untuk menyelesaikan masalah hama di lahan pertanian mereka. Poin kedua, bibit yang mereka gunakan, mereka pakai atau mereka ambil, mereka dapatkan dari pohon cabai yang sudah teruji. Nah, ini poin yang harus Bapak Ibu catat ya, karena ini banyak sekali yang WA seperti itu. Pak, zaman dulu saya melihat orang-orang tua saya dulu menanam cabai, mereka akan mengambil bibit atau benih dari pohon cabai yang usianya sudah 2 atau 3 tahun. Seperti itu. Jadi ada pohon cabai yang sengaja dikembangkan, sengaja dibuat tua dia ya, untuk bisa mendapatkan bibit unggulnya. Dan hasilnya pun tidak main-main. Bibit yang ditanam itu adalah cabai-cabai yang tahan banting. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Kok